Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. Sampai di mana? Babul qada'. Far'un sudah minta tauliyat Far'un la budda. Far'un la budda min tauliyatin, harus dari melantik atau pelantikan dari imam menjadi qadhi. Itu harus dilantik oleh imam atau ma'dzunih, orang yang diizinkannya imam. Orang yang diizinkannya imam hari ini disebut dengan penggantinya atau wakilnya. Walau liman ta'ayyana lil qada'i, walaupun bagi orang-orang yang fardu ain untuk menjadi qadhi. Walaupun bagi orang-orang yang fardu ain terhadapnya menjadi qadhi, satu-satunya yang cukup syarat hanya dia, itu pun mesti dilantik. Tidak sah keputusannya sebelum dilantik. Maka pelantikan itu bahagian dari syariat Islam. Hanya saja mereka hari ini menambahkan caranya supaya lebih sakral, diletakkan Quran di kepalanya. Sebetulnya nggak perlu. Fa in fukidal imamu, maka jika tidak ditemukan imam, pemimpin belum dipilih, patauliyatu ahlil hilli wal aqdi, maka pelantikan dilakukan oleh ahli, orang yang punya wewenang. Masuk ahli di sini halal, maaf, hilli bukan halal, melepas, wal aqdi dan mengikat. Orang-orang yang berwenang melepas dan mengikat di dalam negeri tersebut. Maksudnya ada orang-orang yang punya wewenang untuk menghitam memutihkan. Kalau bahasa kita, orang yang di tangannya hitam putih. Itu bahasa Arabnya ahlil hilli wal aqdi. Jangan diterjemahkan orang-orang yang di tangannya hitam putih, berarti ahlil aswadi wal abayad. Nah, itu kalau didengar oleh orang Arab, apa maksudnya? Ahli hitam putih. Pokoknya hitam putih sama dia, laku nggak laku sama dia, sah nggak sah sama dia. Maka dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan hilli. Hilli itu artinya melepas
urungkaian, apakah dia dipecat, dipindahkan jabatan, digeser ke tempat lain, diturunkan jabatannya, itu hil. Sedangkan akdi itu mengikat, artinya menunjuk, memberikan wewenang. Di negeri tersebut semuanya ahli hilli wa akdi, semuanya duduk kemudian melakukan pelantikan, atau sebahagian mereka dilakukan oleh sebagian mereka serta persetujuan yang lain. Walau wallahu ahlu janibin minal balad sahafihi dunal akhar, jikalau melantik akannya qadi oleh ahli satu bahagian dari negeri, niscaya sah ia qadi padanya bahagian negeri, tidak yang lain. Padanya negeri, tidak yang lain. Maka balad di sini itu identik dengan kabupaten dan kota, kabupaten dan kota. Nah, maka setiap kabupaten kota itu ada qadinya. Kalau misalnya Kota Padang, itu ada satu qadi di sini. Kalau yang melantik itu hanya Padang Utara saja, Padang Selatan tidak, Padang Timur tidak, maka qadi yang dilantik hanya untuk yang selatan. Itu mana janib minal balad, sebahagian dari negeri. Seperti Kabupaten Padang Pariaman, di sana ada beberapa kecamatan, misalnya ada 5 kecamatan. Maka kalau pelantikan itu dilakukan oleh ahli ikdi wal hilli wal akdi itu dari 3 kecamatan, maka qadi itu hanya punya wewenang memutuskan hukum kepada rakyat atau warga dalam 3 kecamatan tersebut. Nah, ini kita ambil pendapat yang kuat tentang balad. Nah, berkaitan dengan balad ini, maka erat pembahasannya dalam bab safar, masafah qasar, dalam masalah jamak qasar. Seseorang boleh menjamak dan mengqasar salat apabila dia sudah keluar dari baladnya. Apabila dia sudah keluar dari baladnya. Maka ada yang menerjemahkan balad itu adalah kecamatan. Balad itu bahkan ada yang menerjemahkan balad itu adalah lurah, kelurahan. Kalau kita merujuk kepada makna balad yang sesungguhnya, yaitu sesuatu wilayah di sana ada pasarnya. Oh, kecamatan ada pasar, oke. Di sana ada pengadilan agamanya dan ada pengadilan negerinya. Nah, ketika dikatakan 2 pengadilan ini nggak ada di kecamatan. Pengadilan negeri dan agama ada di tingkat kabupaten dan kota. Nah, berdasarkan itulah maka balad mananya kecamatan, kabupaten dan kota. Itu makna daripada balad. Coba lihat di sini tentang qadi itu harus dilantik oleh ahli hilli wal akdi fil balad. Nah, sementara kita tidak punya pengadilan dalam kecamatan. Ada pengadilan agama dengan kecamatan? Tidak ada, yang ada KUA. Ada pengadilan negeri dalam kecamatan? Tidak ada. Adanya di kabupaten kota, kabupaten dan kota. Berarti itulah mana balad sesungguhnya. Oleh sebab itu, selagi dia masih di kota Padang, tidak boleh melakukan qasar jamak. Harus keluar dulu ke Padang Pariaman. Maka syukur alhamdulillah bandara itu adanya di Pariaman. Nah, sehingga ketika kita ke bandara, kita sudah bisa jamak qasar.
Sementara orang Pariaman kalau pergi ke bandara tidak boleh jamak qasar, walaupun dia jauh dari bandara. Indarung dekat dari bandara boleh jamak qasar, orang Pariaman nggak boleh. Dia harus pergi ke Berok dulu. Nah, bentuk jamaah situ baru jamak qasar, lepas itu pergi ke bandara. Itu hukumnya sah. Nah, jadi sudah pasti untuk memberikan fatwa dan jawaban boleh qasar jamak kalau sudah keluar dari kabupaten dan kota. Ini jamak di masjid sendiri. Saya ada jamak. Bapak mau mana? Mau safar. Rukhsah qasar dan jamak itu bagi musafir, bukan mau safar. Kalau mau itu belum. Maka Nabi SAW melakukan jamak qasar ketika beliau sudah sampai di Dzulhulaifah, dan luar kota Madinah. Naam. Wa min sarihit tauliyah, di antara redaksi yang sorih, di antara yang soreh yang jelas daripada redaksi pelantikan adalah walaituka, aku lantik kamu, atau qallattukal qada'a, aku kalungkan kepadamu akan jabatan qadi. Qallattuka, qallada yukalliyu, aku kalungkan kepadamu jabatan qadi. Wa min kifayatiha, dan di antara yang mencukupinya pelantikan, dia nggak dikatakan sorry, tapi sudah cukup kalau diucapkan, yaitu awal tu. Nah, awal tu, aku awala, diambil kalimat. Nah, awala, diambil kalimat ala. Ala ya'ulu, ala ya'ulu artinya aku tinggikan. Arti awal tu aku tinggikan kamu. Wa'tamattu, dan aku eratkan. Ya, tamat tu aku berpegang, mananya i'timad, aku berpegang, aku eratkan di atasmu padanya qadi, atau wa'tamattu, aku kukuhkan di atasmu padanya menjadi qadi. Wa istaratul qabulu lafzan, disyaratkan qabul secara lafaz. Daripada yang dilantik mengatakan qabiltu. Wa kaza, begitu juga disyaratkan fauran, qabiltunya segera. Fil hadir, pada orang yang ada di tempat. Kalau yang dilantik itu hadir di tempat pelantikan. Tapi kalau dilantik, orang dilantik tidak ada di tempat, misalnya kata gubernur atau kata bupati, bupati di sini amirnya, bupati atau wali kota mengatakan aku lantik Kiai Haji Fulan bin Fulan menjadi qadi kota Padang, maka pada saat itu orang yang dimaksudkan tidak ada di tempat, maka sampailah berita kepadanya dia dilantik menjadi qadi, maka dia cukup mengatakan qabiltu. Qabiltunya tidak mesti segera, disyaratkan qabiltu fauran, segera. Fil hadir, kalau orang dilantik itu ada di tempat. Untuk hari ini, hal ini nggak usah dicemaskan. Nah, untuk pelantikan itu pasti hadir. Nah, ada nggak mau nggak hadir, pasti dia hadir. Anak bininya hadir. Nah, selesai pelantikan, maka dilakukanlah korupsi pertama. Apa korupsi pertama? Menggunakan mobil yang diberikan untuk kepentingan keluarga. Itu korupsi pertama selesai pelantikan. Dibawa maka anak bininya dengan mobil negara.
berwujud syukur kepada Allah karena sudah mendapatkan jabatan. Wa inda bulughil khabari, dan begitu juga wajib qabul secara lafaz ketika sampai berita dia dilantik menjadi qadi fi ghairihi, pada selainnya yang hadir, artinya orang yang enggak hadir di tempat. Wa qala jam'un muhakkikun, berkatalah sekelompok ulama muhakkik. Ulama muhakkik adalah ulama yang punya kapasitas kemampuan untuk isbatul hukmi bid dalil. Dia bisa menetapkan hukum dengan dalil, itu muhakkik. Apa kata sekelompok ulama muhakkik? Asyartu adamur raddi, enggak perlu qabul, syaratnya hanya asal tidak menolak. Nah, asal tidak menolak. Wa man ta'ayyana fi nahiyatin, siapa saja yang fardu ain. Man ta'ayyana, siapa saja yang tertentu, artinya fardu ain untuk menjadi qadi fi nahiyatin, di sebuah daerah, lazimahu qabuluhu, wajib akannya orang tertentu, wajib akannya orang yang fardu ain terhadapnya menjadi qadi oleh menerimanya, itu wajib diterima. Syarat sah menjadi qadi menurut pendapat pertama apa? Setelah dilantik, qabul secara lafaz. Kalau orangnya enggak ada di tempat, qabul setelah berita sampai kepadanya. Apa hukumnya mengqabul jabatan tersebut? Wajib kalau satu-satunya dia orang yang berhak menjadi qadi, dan fardu kifayah kalau masih ada yang lain, dan sunnah hukumnya menerima kalau banyak yang lain dan satu kapasitas dengannya, dan makruh hukumnya kalau masih banyak yang lain dan dia levelnya lebih di bawah dari yang lain tersebut. Masih banyak yang lain berhak dan lebih layak dari dia, maka dia menerima hukumnya makruh. Nah, wa kadza, begitu juga wajib hukumnya menuntutnya menjadi qadi. Wajib hukumnya menuntutnya menjadi qadi. Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi siapa? Bagi orang-orang yang fardu ain terhadapnya jadi qadi. Dia wajib meminta. Yang lain banyak mencalonkan diri, sementara yang lain enggak layak. Yang satu-satunya yang layak cuma dia, maka pada saat itu dia wajib mengajukan diri untuk menjadi qadi, walaupun dengan menyerahkan harta, walaupun mesti korban harta cetak baleho, walaupun menyerahkan harta untuk menyogok. Ini dalam konsep ya, wajib hanya dia yang layak. Nah, mungkin ini kali yang berlaku pada hari ini. Kenapa dia mencalonkan diri? Karena dia merasa yang layak, yang lain tidak. Nah, wa in khafa min nafsi al-maila, walaupun dia khawatir dari dirinya akan kecenderungan, walaupun dia khawatir dari dirinya akan kecenderungan. Nah, memang ada khawatir untuk cenderung untuk berbuat salah, atau cenderung untuk tergelincir dari jabatan tersebut. Tapi karena dia cuma satu-satunya yang layak, maka dia wajib melakukan hal tersebut. Fa illam yata'ayyan fiha, maka jika tidak fardu ain ia seseorang, fiha padanya menjadi qadi, nisya dimakruhkan bagi mafdul
Dimakruhkan bagi orang yang diungguli. Paham diungguli? Ada yang lebih yang lain lebih unggul darinya. Dia diungguli. Yang lain afdal, dia mafdul. Maka dimakruhkan bagi mafdul akan qabul dan meminta. Illam yamtani'il afdalu, jika tidak enggan oleh yang lebih baik. Tapi kalau yang lebih baik enggan semuanya, pada menolak, maka menerima bagi mafdul itu tetap sunnah atau fardu kifayah. Tapi kalau yang afdal mau, kalau ditunjuk tapi minta nggak mau, maka pada saat itu dia makruh menerimanya, apalagi meminta, mengajukan diri. Wa yahrumu talabuhu bi'azli salihin lahu, haram memintanya jadi qadi dengan memecat orang yang layak baginya qadi, walaupun dia mafdul. Nah, haram hukumnya meminta jadi qadi dengan cara memecat orang yang pantas bagi qadi, baginya jabatan qadi, walaupun dia mafdul. Kalau qadinya sudah ada, walaupun kualitasnya lebih rendah dari dia, kemampuannya lebih rendah dari dia, maka si dia haram hukumnya mengajukan diri, mencalonkan diri. Dia datang kepada Pak Wali, datang sama Bupati, karena dia teman. Kamu tahu kan siapa hakim agama, pengadilan agama itu? Siapa ketua pengadilan agama? Itu nggak layak deh sebetulnya. Layak sih layak, tapi kurang inilah, kurang tepat. Jadi kalau kamu pecat dia ganti saya, itu lebih bagus. Negara ini akan lebih aman. Maka dia meminta seperti itu hukumnya haram. Nah, bismillah. Alhamdulillah. Wasyurita, maaf, bukan wasyurita, wasyartu qadin, syarat menjadi qadi, kaunuhu, itu keadaannya seseorang ahli bagi syahadat, ahli bagi saksi. Keadaannya seseorang itu ahli bagi saksi. Kaunuhu khobar syartu, ahlan khobar kaunu. Kul laha, semuanya saksi. Nah, ahli bagi saksi, kulliha, semuanya saksi. Saksi apa saja? Kasus harta, pembunuhan, kasus apa saja, dia pantas. Apa maksud dia ahli bagi saksi? Dia pantas jadi saksi bi ayyakuna, dengan bahwa ada ia seseorang itu muslim, yang mukallaf, yang merdeka, yang laki-laki, yang adil, yang mendengar, walaupun diteriakin, walaupun dengan cara diteriakin, yang melihat. Pak, diam aja dia. Pak, diam saja. Pak, iya apa katanya. Nah, itu pantas jadi qadi, boleh, walaupun telinganya jauh-jauh dikit. Basir, bisa melihat, di syaratnya muslim, mukallaf, merdeka, laki-laki, adil, mendengar, melihat, 7. Itu syarat menjadi saksi. Syarat jadi qadi belum tuh? Itu syarat jadi saksi. Syarat jadi qadi tambah lagi. Nah, syarat jadi qadi itu pertama layak jadi saksi. Orang jadi saksi mesti 7. Kan ada perempuan, saksi kulliha, saksi dalam segala
bidang. Memang ada budak bisa jadi saksi. Saksi apa? Hah? Oh, nggak ada. Budak nggak ada. Perempuan bisa jadi saksi. Saksi apa? Melahirkan, menyusui, melahirkan, menyusui, saksi hutang. Fala yuwalla man laisa kadzalik, maka tidak boleh dilantik orang-orang yang tidak seperti demikian. Orang-orang yang tidak seperti demikian. Wala a'ma, tidak juga melantik, tidak juga boleh melantik orang buta. Siapa a'ma? Man yarus sabaha wa la yumayyizu as-surata. Orang yang bisa melihat bayangan dan dia tidak bisa membedakan bentuk. Itu namanya a'ma. Yarus sabaha, dia lihat bayangan, nampak tu sosok bayangan, tapi dia nggak bisa membedakan bentuk. Ada tadi orang saya lihat situ, kayak orang berdiri. Siapa pak? Entahlah, entah laki-laki atau perempuan. Nah, itu namanya a'ma. Wa in qurbat, walaupun dia dekat. Tapi kalau disuruh lihat di jarak 10 meter nggak nampak dia, jarak 3 meter dia bisa lihat, itu bukan a'ma. Nah, jarak 3 meter dia bisa lihat, itu bukan a'ma. Bi khilafi may yumayyizuha in qurbat. Dan sebalik, orang yang bisa membedakan akannya bentuk, dengan sebalik orang yang bisa membedakan akannya bentuk apabila dekat ia bentuk, bihaisu ya'rifuha, dengan sekiranya dia bisa mengenali akannya bentuk. Jadi boleh menjadi saksi orang yang bisa membedakan bentuk. Ni laki, ni perempuan, ni si A, ni si B, ni si O, ni si E. Nah, walaupun jarak dekat, dengan sekiranya dia bisa mengenalinya. Walaupun dengan takalluf, dengan memaksakan diri, dengan memberatkan diri. Nah, ini dia lihat. Oh, cucu ambo. Baru tahu di cucunya. Itu masih boleh itu jadi qadhi, penglihatan yang seperti itu. Nah, walaupun dengan takaluf itu dengan lihat memaksakan atau pakai alat bantu. Nah, 3 mili 2 senti tebal kacamatanya, baru bisa lihat. Ada juga pakai kacamata tambah kaca pembesar lagi. Kaca pembesar tambah 1 lagi. Baru nampak dia. Bini ambo ternyata. Nah, wa mazidi ta'ammul, dan melebihkan berfikir, ekstra berfikir. Mazid, ekstra berfikir. Wa in ajaza an qiraatil maktub, walaupun dia tidak mampu lagi membaca tulisan. Walaupun dia tidak mampu lagi membaca tulisan. Nah, yang seperti ini masih dianggap sah di dalam syarat melihat menjadi seorang qadhi. Bukan nggak pandai membaca ya. Kalau nggak pandai membaca nggak boleh jadi qadhi. Ini nggak mampu membaca, beda sama nggak pandai. Dia pandai tapi nggak mampu karena sudah terlalu tebal kataraknya. Nah, terlalu rabun. Ya, kalau membaca tuh ini dia. Nah, baru nampak. Itu pun terbalik tulisannya. Asal dah kenal orang cukup. Karena dia mengadili itu melihat orang, bukan mengadili skripsi ya. Bukan menjadi qadhi atau hakim menentukan skripsinya satu tidak, tapi mengadili manusia, kasus. Yang penting muka orangnya nggak ketukar.
Nah, hari ini si fulan dikatakan tertuduh, besok si fulan dikatakan tertuduh, padahal itu saksinya. Nah, wakhtira itu bina majhul, dipilih sah melantik orang buta. Ada juga pendapat mengatakan sah melantik qadi dari orang buta. Nah, itu enggak usah diambil itibar karena itu khilafiyah. Kafian lil qiyami binasbil qada bimansibil qada. Kafian ini naat kepada kalimat sebelumnya. Nah, bukan naat nih, khobar itu semuanya. Bukan naat, khobar. Khobar yakuna, musliman, mukallafan, huran, itu semuanya khobar. Kemudian dia kafian, yang mencukupi, lil qiyami, untuk menegakkan dengan kedudukan qadi. Nah, kafian yang mencukupi bagi menegakkan dengan kedudukan seorang qadi. Dia punya kapasitas untuk mengemban jabatan qadi. Fala yuwalla mughaffalun, tidak boleh dilantik orang lalai. Muwaffal, orang yang sudah tidak punya kecekatan dalam ingatan, itu namanya muwaffal. Kemudian mukhtalun nazar, orang yang cedera penglihatannya, bikibarin, dengan sebab usia tua, au maradin, atau sakit. Nah, atau sakit. Kemudian syarat berikutnya mujtahid, orang yang punya kemampuan berijtihad. Fala yasihu tauliyatu jahilin, tidak boleh melantik orang jahil. Wa muqallidin, dan orang yang taklid. Wa in hafidha mazhaba imami, walaupun dia hafal mazhab imamnya. Kenapa tidak boleh melantik orang taklid yang tidak bisa berijtihad? Li ajzihi, karena tidak mampunya orang tersebut an idraki awamidihi, dari mengetahui yang dalam-dalamnya mazhab. Ghawamid, yang dalam-dalamnya, artinya hukum yang dalam. Karena biasanya muqallid hanya tahu hukum yang dasar-dasar, hukum yang luar-luar, hukum garis besarnya saja. Tapi yang bagian menjelimetnya, bagian detailnya, bagian yang mendalamnya, dia nggak tahu. Maka mujtahidlah yang tahu. Siapa mujtahid itu? Nah, siapa mujtahid itu? 10 tahun belum bisa jadi mujtahid. Coba perhatikan siapa mujtahid. Wal mujtahidu, mujtahid adalah may ya'rifu bi ahkamil Qur'an, orang yang mengenali hukum-hukum Quran. Minal ami, dari am, ini dalil am, ini dalil khas, ini mujmal, ini mubayyin, ini mutlak, ini muqayyad, ini nas, ini zahir, ini nasih, ini mansukh, ini muhkam, ini mutasyabih. Itu semuanya bab Quran. Di mana dipelajari ini? Usul fiqh. Nah, usul fiqh itu hanya memperkenalkannya saja. Perlu kepada ayatul ahkam, tafsir ayatul ahkam, kemudian kepada nasikh dan mansukh. Nah, saya nggak nambahkan nasikh mansukh karena waktu antum nggak cukup.
Nah, saya belajar nasi mansuh, nggak mau nambahkan lagi. Nanti belajar sore lagi kita, lepas isya belajar lagi sampai jam 12 malam. Nah, itu semuanya itu muhkam, mutasyabih. Muhkam, oke. Muhkam dengan mengenal tafsir ayatul ahkam sudah dikumpulkan oleh Syekh Ali As-Sabuni, tinggal pelajari itu muhkam. Yang lain mutasyabih. Nah, kemudian mujmal, mubayyin, muqtah, muqayyad, nas dan zahir, nasih, mansukh. Itu baru tentang hukum Qur'annya saja. Nah, kuliah di mana? Untuk mengenal itu kuliah bagian apa itu? Gak bisa. Kemudian tahu dengan hukum-hukum sunnah. Apa pula hukum-hukum sunnah? Dari mutawatir. Ini mustalah hadis nih. Apa itu mutawatir? Ma ta'addadat turukuh, hadis yang banyak jalur-jalurnya. Dan tahu juga dengan hukum hadis ahad. Apa itu ahad? Ahad bi khilafi, sebalik daripada tawatur, sebalik hadis mutawatir. Kemudian mengetahui dengan muttasil, bittisali ruwatihi ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis muttasil dengan bersambung perawi-perawinya hadis kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusamma, disebut ia dengan hadis marfu'. Dan juga bersambung kepada sahabi saja disebut dengan hadis mauquf. Nah, disebut dengan hadis mauquf. Kemudian mursal. Hadis mursal, apa itu mursal? Qaulut tabi'i qala Rasulullah kada. Perkataan seorang tabi'in, apa kata tabi'in? Qala Rasulullah, bersabda oleh Rasulullah begini. Tabi'in mengatakan Rasulullah bersabda begini. Berarti dari tabi'in langsung ke Nabi. Ada sahabat yang tidak disebutkan, itu namanya mursal. Nah, nanti dalam tadribur rawi. Atau fa'ala kadza, Nabi melakukan begini. Atau tahu dengan keadaan perawi, halir wa, kuatan wa da'fan, kuat dan lemah. Kuat dan lemah. Ini perawinya kuat, ini perawinya lemah. Ini ilmu rijalul hadis. Nggak ada dalam tadribur rawi. Khusus lagi kitabnya rijalul hadis. Ada kitabnya Siratul Zahab. Ada di situ tuh. Tahzibul Tahzib. Tahzibul Tahzib. Itu kitab 3 kali diringkas. Tahzibul Tahzib itu. Nama kitab pertamanya saya lupa. Kemudian ringkas oleh ulama namanya At-Tahzib. Datang ulama satu lagi ringkas lagi namanya Tahzibut Tahzib. Itu sudah 3 kali diringkas, itu ada 6 mujallad. Itu setelah 3 kali diringkas. Nah, itu kitab rijal. Wa ma tawatara nakiluh, dan juga hadis yang mutawatir yang mengutipnya. Mutawatir yang mengutipnya. Wa jam'as salaf ala qabulih, dan yang ijma' ulama salaf atas menerimanya. Mana hadis-hadis yang ijma' ulama salaf untuk menerima hadis tersebut? La yabahasu an adalati nakilih, tidak perlu dia membahas tentang adil orang yang mengutipnya. Nah, tidak perlu dia membahas tentang adil orang mengutipnya. Orang mengutip hadis tersebut, ini adil atau enggak adil, itu enggak perlu dibahas. Walahul iktifa'u, baginya seseorang itu mencukupkan dengan ta'dil seorang imam
yang dikenali kesahihan mazhabnya imam dalam jarh dan ta'dil. Dalam jarh dan ta'dil. Nah, apa itu jarh dan ta'dil? Jarh dan ta'dil adalah salah satu dari bidang ilmu hadis yang bergerak di bidang menyelidiki perawi hadis. Nah, perawi hadis dari fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasul. Untuk sahabat enggak perlu diselidiki, karena sepakat seluruh ulama mengatakan seluruh sahabat adil. Kemudian tabi'in setelahnya perlu diselidiki, siapa tabi'innya ini, adil atau tidak adil. Kemudian tabi'in setelahnya terus sampai kepada perawinya, apakah itu Imam Tirmizi, apakah itu Imam Nasai, apakah Bukhari, apakah Muslim. Nah, di sana diselidiki sampai ke atas. Nah, dari Sahih Muslim sampai ke bawah, dari Bukhari, dari Muslim, dari Tirmizi, dari Imam Ibnu Majah sampai ke bawah, itu tidak perlu selidiki lagi. Kalau itu diselidiki jadi dhaif semua hadis. Nah, antum belajar Sahih Bukhari dari siapa? Dari guru saya. Guru kamu dari siapa? Dari gurunya, dari gurunya, gurunya sampai pada Imam Bukhari. Nah, yang perlu selidiki Imam Bukhari ke atas sampai kepada tabi'in. Sahabat nggak perlu. Yang dari bawah itu nggak perlu selidiki. Kalau sampai sedikit ke bawah, itu semua hadis jadi dhaif. Sahih Bukhari sampai sama kita jadi maudhu. Nah, itu kalau kita masuk, nah, kita hanya menyampaikan yang sudah ada, maka nggak ada pengaruhnya. Nah, perlu nggak diselidiki lagi? Nggak perlu. Untuk qadhi nggak perlu. Cukup dia berpegang kepada ulama yang diakui kesahihan mazhabnya dalam jarh dan ta'dil. Di antaranya adalah Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Ma'in, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim. Ini ulama-ulama yang punya kapasitas menyelidiki rijalul hadis. Nah, dia harus tahu itu. Oh, di sana disebut nama fulan bin fulan. Itu hadis, itu orangnya dhaif. Kenapa kamu bilang dhaif? Karena Imam Yahya bin Ma'in dalam kitabnya mengatakan dhaif. Kata Imam Zahabi dalam kitabnya mengatakan orang itu dhaif. Si fulan maudhu. Kenapa kamu katakan maudhu wa da'ul hadis? Karena Imam Yahya bin Ma'in atau Imam Ahmad mengatakan dia maudhu. Kenapa kamu katakan dhaif? Karena Albani bilang dhaif. Oh, itu enggak masuk itu. Itu orang la yu'rafu sihhatu mazhabi. Nah, enggak dikenali kesahan mazhabnya. Bukan dia sendiri pun enggak dikenali. Wa yuqaddimu 'inda ta'arud, dan mendahulukan ia seorang qadhi ketika ada ta'arud, pertentangan antara dua dalil akan yang khas daripada yang am. Mendahulukan yang muqayyad dari yang mutlak, mendahulukan yang nas dari yang zahir, mendahulukan muhkam dari mutasyabih, mendahulukan nasih dari mansukh, mendahulukan yang muttasil dengan yang mumfasil, mendahulukan yang qawi dengan yang dhaif. Ada disebut dhaif itu? Enggak, itu dasarahnya. Nah, mendahulukan nasih, muttasil, qawi atas lawan-lawannya. Nah, lawan-lawannya kan itulah nasih, mansukh, muttasil, munqati'. Enggak pakai munfasil situ. Istilahnya jangan diganti-ganti. Muttasil, munqati'. Kemudian qawi dengan dhaif. Nah, itu kapasitas menjadi seorang qadhi. Jadi kita yang sudah belajar lama ini belum juga layak jadi qadhi lagi. Masa nggak mau jadi qadhi? Nah, wala tanhasirul ahkamu fi 500 ayah. Tidak terbataslah hukum hakam itu pada 500 ayat. Jadi hukum hakam agama itu tidak terbatas pada 500 ayat.
Tidak juga terbatas pada 500 hadis. Khilaf bagi orang yang mengatakan kedua-duanya. Nah, khilaf bagi orang mengatakan kedua-duanya. Jadi untuk mengenal hukum hakam cukup mengetahui 500 ayat, 500 hadis. Hadisnya ini, ayatnya ini. Itu hanya pendapat lemah. Wabil qiyasi atau kemana? Sampai yang pangkal tadi. Ya'rifu may ya'rifu bi ahkamil Quran. Nah, mujtahid itu adalah may ya'rifu bi anwa bil qiyas. Tahu dengan qiyas. Wa anwa'is salasa, dengan pembagiannya qiyas yang 3. Mulai daripada qiyas jali. Apa itu qiyas jali? Ma yuqta'u fihi, sesuatu yang bisa diponis padanya sesuatu dengan tidak adanya farik, membedakan. Nah, sesuatu yang bisa diponis padanya sesuatu dengan menafikan al-farik. Seperti kias memukul anak atas takfifnya anak. Memukul anak atas takfifnya anak. Maksudnya dikiaskan memukul, bukan memukul ke anak ya, tapi memukul oleh anak. Memukul oleh seorang anak kepada orang tuanya. Dikias ke mana? La taqul lahu ma'uf. La taqul lahu ma'uf, mengatakan ah. Walaupun Quran mengatakan tidak boleh anak mengatakan ah sama orang tua, memukul apalagi. Itu namanya kias jali. Istilah yang lain kias aulawiyat atau kias musawi. Apa itu kias musawi? Ma yab'adu fihi intifa'ul farik, sesuatu yang jauh kemungkinan padanya ternafi yang membedakan. Seperti kias membakar harta anak yatim atas memakannya harta anak yatim. Memakan harta anak yatim hukumnya haram, membakarnya juga haram, karena memakan dan membakar itu sama-sama melenyapkan. Kemudian kias yang ketiga namanya kias adwan, kias yang paling rendah. Ma la yab'adu fihi intifa'ul farik, sesuatu yang tidak jauh kemungkinan padanya ternafi farik, tidak jauh kemungkinan. Nah, tidak jauh kemungkinan. Seperti kias jagung kepada gandum dalam bab riba. Dengan jami' sama-sama makanan. Kemudian ataf lagi wabilisani atau kepada bi ahkamil Quran. Diingat tuh atafnya, kalau lupa dicatat. Mujtahid itu adalah orang yang mengenal dengan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab baik lughahnya. Lughah itu artinya terjemahannya. Nah, terjemahannya. Kemudian nahunya. Kemudian sarafnya. Kemudian balaghahnya. Nah, balaghah. Balaghah itu mencakup di dalamnya ilmu mantik dan ilmu bayan, ilmu ma'ani. Kemudian mengetahui juga dengan aqwal ulama, pendapat-pendapat ulama di kalangan sahabat. Wa man ba'dahum, dan orang-orang setelah mereka, pendapat ulama dari kalangan tabi'in, pendapat ulama dari kalangan tabi'in, pendapat ulama dari kalangan salaf. Walau fima yutakallamu fihi faqat,
walaupun pada perkara yang sedang dibicarakan padanya perkara saja, walaupun pada perkara yang sedang dibicarakan padanya perkara saja. Misalnya dia membahas tentang harta warisan, misalnya dia menyelesaikan tentang kasus warisan, dia mesti tahu perkataan ulama tentang bab waris, perkataan tentang sahabat, perkataan ulama tabi'in, perkataan ulama tabi'in tentang ilmu waris, walaupun sedang yang dibahas. Untuk apa dia ketahui? Supaya dia memutuskan hukum tidak menyalahi mereka, li'alla yukhalifahum, supaya bahwa tidak menyalahi ya qadi akan mereka para ulama. Hanya sekarang asal menceloteh saja. Nah, pendapatnya menabrak sini, menabrak situ. Enggak boleh. Tidak ada lagi masa untuk kita tidak punya kemampuan bagi kita berfatwa. Kita hanya menyampaikan fatwa yang sudah ada. Kalau fatwa yang sudah ada bertabrakan, itu enggak ada masalah, karena itu bukan pendapat kita, itu pendapat ulama. Itu pentingnya bermazhab. Berkata Imam Ibn Salah, ijtima'u dzalika kullih, berkumpulnya demikian, semuanya demikian, berkumpulnya demikian, semuanya demikian. Dari mana? Ahkamil Quran, ahkamil hadis, kemudian apalagi tadi? Ahkamil qiyas wa anwa'i lughah. Itu semuanya aqwalil ulama wa minas sahaba wa man ba'dahum, semuanya itu mesti terkumpul. Innama huwa sartul lil mujtahidil mutlaq, hanya saja dia itu adalah syarat bagi seorang mujtahid mutlak. Naam, mujtahid mutlak alladhi yufti fi jami'i abwabil fiqhi, seseorang yang memberikan fatwa di seluruh bab-bab fikih, memberikan fatwa di seluruh bab-bab fikih. Adapun muqayyad, muqayyid, adapun muqayyid la ya'du mazhaba imamin khasin, seorang muqayyid, seorang yang ikut-ikut, yang mengaitkan diri, itu tidak boleh melewati mazhab imam khas. Nah, mazhab imam khas, kalau dia taklid, dia muqayyid kepada Imam Syafi'i, yang penting jangan melanggar mazhab Imam Syafi'i. Itu saja, yang penting jangan melanggar mazhab Imam Syafi'i. Kalau dia adalah qadi yang bermazhab kepada Imam Abu Hanifah, yang penting dia tidak melanggar mazhab Imam Abu Hanifah. Falaisa alaihi ghairu ma'rifati qawaidi imamih, maka tidak ada kewajiban di atasnya seseorang selain mengenal kaidah-kaidah imamnya. Nah, ini mudahnya kalau dia sudah berpegang kepada satu mazhab, nggak perlu pelajari semuanya lagi, cukup jangan melanggar kaidah-kaidah imamnya. Nah, kitab kita dalam kaidah itu asbah wa nazair, itu kaidah Imam Syafi'i. Nah, wal yara'i ra'a yara'i ara'a yura'i, hendaklah dia menjaga pihak padanya kaidah-kaidah imamnya, ma yura'ihil mutlaq, sesuatu yang menjaga akannya oleh mutlak, fi qawanini syar'i, pada undang-undang syarak.
Nah, maka hendaklah dia menjaga yuroi padanya kaidah-kaidah imamnya, ma yuraihi sesuatu yang menjaga akannya oleh al-mutlik oleh orang yang bukan muqayyad. Tadi kan muqayyid, lawannya apa? Mutlik, bukan mutlak, mutlik. Jadi seorang muqayyid, orang yang manut kepada satu mazhab, dia menjadi qadhi, cukup dia tidak melanggar mazhab imam yang dia ikuti. Kewajibannya hanya mengenal kaidah-kaidah imamnya saja. Dalam waktu yang sama, dia mesti juga menjaga dalam kaidah-kaidah tersebut sesuatu yang dijaga oleh si mutlik, orang yang bebas dari mazhab atau orang yang tidak terkait kepada satu mazhab di dalam qawanin, undang-undang syarak. Fa innahu ma'al mujtahid kal mujtahidi ma'a nususis syar'i. Sesungguhnya orang muqayyid bersama imam mujtahid yang diikutinya itu sama kedudukannya dengan mujtahid bersama nas-nas syarak. Bisa dipahami? Seorang mujtahid itu orang yang punya mutlak dalam berpendapat, orang yang punya kemampuan berpendapat dalam segala bidang ilmu, dalam segala bidang ilmu fikih, itu disebut dengan mujtahid. Dia harus menjaga nas-nas Quran, nas-nas hadis dengan aturan-aturan yang telah disampaikan tadi, mengutamakan yang muqayyad daripada mutlak, mengutamakan yang zahir daripada muawwal, mengutamakan yang mubayyin daripada yang mujmal, mengutamakan yang zahir daripada yang muawwal, mengutamakan yang nasih pada mansukh, mengutamakan yang kuat daripada yang lemah, mengutamakan yang muttasil pada munqati'. Sebagaimana seorang mujtahid harus taat dengan aturan tersebut, begitu juga seorang muqayyid harus taat kepada imam mujtahidnya. Nah, paham? Seperti Imam Nawawi, itu adalah imam muqayyid, bertakayyud, mengikat diri kepada mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i namanya dengan mujtahid mutlak. Imam mujtahid mutlak, Imam Syafi'i manut dengan aturan Quran dan hadis. Begitu juga Imam Nawawi mujtahid muqayyid, seorang imam muqayyid kepada mazhab Imam Syafi'i harus ikut dengan qawaid, undang-undang Imam Syafi'i. Nah, maka dikatakan di sini, fa innahu sesungguhnya muqayyid bersama seorang imam mujtahid yang diikutinya itu sama kedudukannya mujtahid bersama nas-nas syarak, harus manut. Wa min thamma, dari karena itu, lam yakun lahu, tidak boleh baginya muqayyid udulun an-nasi imami, berpaling daripada nas imamnya, sebagaimana tidak boleh berijtihad bersamanya nas. Nah, ketika Imam Syafi'i sudah mengeluarkan nas, apa itu nas? Sudah dicatat hari itu, apa itu nas? Pendapat tunggal Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i sudah mengeluarkan pendapat tunggal, maka imam-imam yang ikut, yang bertakayyud kepada Imam Syafi'i tidak boleh mengeluarkan pendapat, sebagaimana Imam Syafi'i tidak boleh berpendapat ketika ada hadis sahih atau ayat Al-Quran. Intaha. Habis ya perkataan Imam Ibnu Salah. Nah, itu syaratnya. Syarat menjadi qadhi 7, 8,
10, 11, 13. Nah, 13 syarat. Kita ulang. Pertama Islam, mukallaf, merdeka, laki-laki, adil, mendengar, tidak melihat, dia bilang tak buta, melihat. Kemudian kafian, punya kapasitas dengan tanggung jawabnya, bukan orang salah sambung atau kurang connect. Mujtahid. Nah, mujtahid 8. Nah, mujtahid itu adalah kenal dengan hukum Quran, kenal dengan hukum sunnah, kenal dengan kias dan pembagiannya, kenal dengan halir ruah, kenal dengan lughah, kenal dengan aqwal ulama. Nah, fa in walla sultanun walau kafiran au dzu syaukatin ghairahu fi baladin, maka jika melantik oleh seorang sultan, walaupun dia orang kafir, misalnya tinggal di negara non muslim, tapi presidennya, rajanya yang non muslim itu melantik seorang hakim untuk umat Islam. Auzu saukah, melantik oleh orang yang punya kekuatan, karena sultan tidak punya kekuatan, karena sultannya hanya boneka, jadi digerakkan oleh zu saukah. Ghairahu, siapa yang dilantik? Selainnya orang yang cukup syarat. Fi baladin, di sebuah negeri, bi an hasarat quwwatuha fihi, dengan bahwa terbataslah kekuatannya, saukah, padanya negeri tersebut. Nah, pada satu negeri dengan bahwa terbataslah kekuatannya, saukah, pada negeri tersebut. Siapa yang dilantik? Siapa yang dilantik? Ghairu ahlin lil qada'i, orang yang tidak ahli menjadi qadi, seperti muqallid, seperti jahil, seperti fasik, atau artinya ma'a ilmihi binahwi fiskihi, serta diketahui serta mengetahuinya sultan dengan seumpama fasiknya qadi yang dilantik. Wa illa, jika tidak, bi anzanna adalatahu masalan, dengan bahwa menganggap ia sultan akan adilnya qadi sebagai contoh. Walau alima fiskahu lam yuwallihi, kalau dia tahu fasiknya qadi ini, dia tidak melantik akannya. Nah, kalaulah tahu fasik qadi enggak lantik. Ini bagaimana kira-kira kalau sekiranya sultan itu betul-betul melantik qadi yang tidak layak? Nah, orangnya tidak tahu hukum, orangnya orang taklid, orangnya orang fasik. Qadi itu tahu nih fasik, tetap dilantik juga. Kita berada di negeri tersebut. Fadhahir kama jazama bi syekhuna la yanfudhu hukmuh, maka secara zahir, sebagaimana menegaskan dengannya oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, apa kata beliau? Itu tidak tembus hukumnya qadi yang tidak cukup syarat. Kalau diputuskan enggak tembus hukumnya, enggak berlaku hukumnya. Wa kaza law zada fiskuhu, begitu juga kalau bertambah kefasikannya. Yang kemarin itu sebelum dilantik jadi qadi dia mabuk, setelah jadi qadi judi lagi.
au irtakaba musfikan akhar, atau dia melakukan kefasikan yang lain, ala taraddudin fihi, atas mondar mandir berulang-ulang atasnya kefasikan. Intaha, habis ia fatwa dari Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Karena Imam Zainuddin Al-Malibari itu berguru langsung kepada Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa jazama ba'duhum, dan menegaskan oleh sebagian mereka para ulama, binufuzi tauliyatihi, dengan tembus pelantikannya qadi. Jadi kalau ada sultan melantik yang tidak layak, maka sebagian ulama katakan tembus pelantikannya, sah-sah saja. Wa in wallahu ghairu alimin bi fiskihi, walaupun melantik akannya qadi oleh orang yang tidak tahu dengan fasiknya qadi, walaupun melantik akannya qadi oleh orang yang tidak diketahui, oleh orang yang tidak mengetahui dengan kefasikannya qadi. Dan seperti kalau seorang sultan melantik seorang qadi yang tidak layak karena dia muqallid, karena dia jahil, karena dia fasik, dan seperti atau kepada kamuqallidin. Nah, ini i'anah, maaf, fatul mu'in. Begitu cara membacanya. Pastikan atafnya kemana. Kita ulang. Maka jika melantik oleh sultan atau zu saukah, orang yang punya kekuatan, siapa yang dilantik? Ghairu ahlin, orang yang tidak ahli bagi qadi. Mana contohnya? Muqallid. Mana contoh lagi? Ka'abdin, seperti hamba. Wa mra'atin, perempuan. Wa ama, dan orang buta. Apa jawabannya? Nafaza ma fa'alahu minat tauliyah, tembus apa saja yang ia lakukan akannya dari pelantikan. Ini hukum am. Kalau kita sudah tidak punya kekuasaan, kekuatan, ternyata yang dilantik jadi qadi orang tidak layak, nggak tahu hukum, orang jahil, wanita, budak. Kalau itu yang melantik sudah sultan dan orang yang punya kekuatan, kita sebagai rakyat manut saja. Nggak perlu komplain, saya nggak mau datang ke pengadilan itu, perempuan qadinya. Nggak cukup syarat. Iya betul, nggak cukup syarat. Tapi kalau sudah dilantik, nafadha ma fa'ala, tembus apa saja yang dilakukan dari pelantikan. Wa in kana hunaka mujtahidun adilun alal mu'tamad, walaupun ada di sana seorang ulama yang mujtahid, yang adil atas pendapat yang kuat, fayanfudhu qada'u man wallahu, maka tembuslah keputusan siapa saja yang melantik ia sultan akannya. Maka tembuslah keputusan, sah hukum yang diputuskan, man, orang-orang yang melantik ia sultan akannya. Maka dilantik dari kalangan budak, dilantik dari kalangan orang kafir, dilantik pada kalangan orang jahil. Kenapa sah? Lid-darurah, karena darurat. Dalam hal bermasyarakat, apalagi di akhir zaman, kita tidak bisa memaksakan hukum yang kita kenal, karena tidak semua orang mengetahui hukum tersebut, karena tidak semua orang mau dengan hukum tersebut. Nah, kita manut saja, sudah. Solusi yang paling mudah adalah tahkim. Jangan pergi ke pengadilan yang fasik itu.
Jangan pergi kepada hakim yang dilantik yang enggak cukup syarat tersebut. Pergi kepada seorang ulama yang kita lantik menjadi hakim kepada kasus kita bersama. Disebut dengan tahkim. Nah, tahkim saja. Biar lebih ihtiyat lagi, jangan buat masalah. Nah, jangan buat masalah. Damai-damai saja. Kalau ada orang buat masalah, nggak usah dituntut di dunia, tuntut di akhirat nanti. Itu lebih mudah lagi. Itu alasan pertama, darurat, terpaksa kita katakan sah. Alasan kedua, wali alla tata'attala masalihun nas, supaya tidak menganggur, tidak kosong kemaslahatan manusia. Kalau kita katakan tidak sah, nanti banyak kasus menumpuk. Nah, akhirnya si A, si B, si C sampai si Z, A1, A2 sampai Z2, A3 sampai Z6, itu semuanya menangguhkan kasus mereka, menunggu kodi yang adil. Pasti nanti kodi yang adil, tumpuk kasusnya. Nah, itu dipelajari satu persatu, diselesaikan satu persatu, habis waktu untuk menyelesaikan tahun-tahun yang telah lalu, sementara menumpuk lagi kasus yang sedang terjadi. Supaya mengantisipasi hal seperti itu, ulama putuskan siapapun kodi yang dilantik oleh negara, maka hukumnya tembus. Wa inna za'a katsirun bima dzukir, walaupun naza'a berdebat atau tidak sepakat oleh kebanyakan ulama pada pembahasan yang telah disebutkan, firihal orang fasik. Nah, banyak ulama yang enggak terima kalau fasik enggak sah. Enggak sah jadi kodi. Kalau dia nanti jadi kodi enggak sah keputusannya. Banyak para ulama yang menantang hal itu. Wa atalu, mereka berpanjang lebar. Mereka berpanjang lebar mengurainya. Wasawwabahu, dan membenarkan akannya ulama yang tidak setuju tersebut oleh Imam Zarkashi. Nah, jadi Imam Zainuddin Al-Malibari menerima justru tembus supaya tidak kasus tidak menumpuk, jalannya normal, anggap aja ada tembus. Jadi kalau tidak ada adil, karena di dunia ini ada pengadilan dan belum tentu ada keadilan. Di akhirat kelak nanti ada keadilan yang seadil-adilnya. Berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, wa ma dzukira fil muqallid mahalluhu, sesuatu yang disebutkan tentang mukallid, mukallid sah atau enggak sah dilantik, boleh atau enggak boleh dilantik, mahalluhu, tempatnya tidak sah, in kana sama mujtahidun, jika ada di sana mujtahid. Nah, hari ini itu mukallid semuanya boleh dilantik. Kenapa boleh? Karena tidak ada mujtahid satupun. Hanya saja untuk lebih ihtiyat dan hati-hati, kita pilih mukallid yang kompeten dalam bidangnya. Nah, kalau perlu, pengadilan itu dibantu oleh hakim-hakim yang lain. Pertama, pakar harta benda, kemudian pakar jinayat. Karena pengadilan ini hanya pada bab muamalah, kemudian pada bab munakahat, kemudian pada bab jinayat. 3 bab saja. Bab ibadah nggak perlu ke pengadilan. Nah, kata Ismail, saya dituduh oleh Abu Bakar salat saya nggak sah. Nah, maka saya minta dia 2 orang saksi menghadirkan, salat saya nggak sah. Saya laporkan ke pengadilan. Itu nggak ada dalam bab ibadah. Nah, khair. Wa illa, jika tidak ada di sana mujtahid, maka tembuslah melantik mukallid, walau min ghairi zi syaukatin, walaupun dari orang yang tidak punya kekuatan. Begitu juga orang fasik.
Apa maksudnya begitu juga orang fasik? Fa in kana hunaka adlun, jika di sana ada orang adil, lalu dilantiklah orang fasik menjadi qadhi, ya sah atau enggak sah? Kalau di sana ada orang adil, lalu dilantik orang fasik jadi qadhi, sah atau enggak sah? Hah? Tidak sah. Sah, disyaratkan syaukah. Kalau melantiknya orang punya kekuatan, yang enggak mau menerima usulan. Nah, mengkritik berarti menantang, mengkritik jeruji besi. Ah, itu dah sah berarti. Tapi kalau di sana bukan zu syaukah, orang yang bisa terima nasihat, bisa menerima masukan, kalau dilantik si fasik dan orang yang adil ada, maka pengadilannya, hukumnya tidak sah. Wa illa pala, jika tidak ada ahlus syaukah, jika melantik itu bukan pemimpin diktator, fala, maka tidak sah hukum melantik si fasik jadi qadhi. Tapi kalau melantik orang punya kekuatan, maka fasik itu menjadi qadhi, tembus hukumnya, keputusannya tembus. Kenapa tembus? Karena yang melantiknya orang punya kekuatan. Kenapa mesti dia, Pak? Iya, dia keponakan saya. Lu mau apa? Nah, kalau udah model itu, sudah. Itu nggak lihat lagi itu, mau sehat kah, mau adil kah, mau wanita kah, mau bencong kah. Pokoknya pengadilannya tembus. Nah, kama yufidu dzalika, sebagaimana memberi faedah akan demikian oleh perkataan Imam Ibnu Rif'ah, wal haqqu annahu idza laukum misamma may yuslihu lil qada. Al haqqu, pendapat yang benar adalah sesungguhnya apabila tidak ada di sana orang yang pantas menjadi qadhi, orang yang pantas menjabat menjadi qadhi, niscaya tembuslah pelantikan orang yang tidak pantas tersebut, qat'an, sepakat ulama. Enggak ada yang pantas satupun, mau cari yang bagaimana lagi? Mau cari yang bagaimana? Satu pun enggak cukup syarat. Si B ada 5 syarat, sama si A ada 5 syarat, sama si C ada 5 syarat. Masing-masing punya 5 syarat, tapi di sini beda 5-nya. Nah, di sini beda lagi 5-nya, di situ 5 beda-beda lagi. Ya sudahlah, nanti aja apa adanya. Titik. Jadi di situ ada 2 pertimbangan. Pertama, tidak ada orang cukup syarat. Yang kedua, melantik oleh orang yang tidak mau terima masukan. Apabila 2 hal ini berlaku, maka hukum semuanya tembus. Kenapa kamu lantik laki-laki fasik? Karena memang nggak ada laki-laki yang adil. Sudah selesai. Kenapa kamu lantik orang muqayyad? Karena tidak ada memang mujtahid. Ya sudah. Kenapa kamu lantik muqayyad, muqallid, padahal ada mujtahid? Karena yang melantik itu maksa. Karena yang melantik itu orang punya kekuatan. Ya sudah. Berarti dari sisi punya kekuatan kita katakan tembus hukumnya. 6. Wal aujah anna qadid darura yaqdi bi ilmi. Sesungguhnya qadi darurat, qadi yang dilantik karena darurat, dia bisa memutuskan dengan ilmunya. Dia bisa memutuskan ilmunya, dan dia menjaga harta anak yatim, dan dia bisa menulis surat ke qadi yang lain, bisa menulis surat ke qadi yang lain. Khilaf bagi Imam Hadrami. Wasarraha jam'un mutaakhirun, telah menyampaikan secara jelas sarraha
oleh sekelompok ulama mutaakhirun bi anna qadiyad darurah, dengan bahwa sesungguhnya qadi darurat, qadi yang dilantik karena darurat, yalzamuhu, itu wajib akannya qadi darurat oleh menjelaskan sandarannya qadi pada seluruh hukum-hukumnya. Pengadilan, ketua atas nama Fulan bin Fulan, wakil ketua 1, wakil ketua 2 memutuskan bahwasanya si Fulan divonis cambuk 40 kali berdasarkan mazhab atau pendapat ulama Fulan. Dia harus sebutkan mustanadnya, tempat dia bersandar mengambil keputusan. Itu kalau qadinya darurat. Wala yuqbalu qaulu hakamtu bi kadza, tidak bisa diterima perkataannya aku putuskan dengan sekian, dari tanpa menjelaskan sandarannya padanya hukum. Nggak boleh ngomong begitu. Aku putuskan sekian dendanya, aku putuskan si fulan penjara 2 tahun. Nah, keputusan-keputusan seperti itu bagi qadi darurat itu tidak sah tanpa menyebutkan dasar dia berpendapat. Walau talabal khasmu minal qadil fasik tabina syuhud allati sabata fihal amru lazimal qadiya bayanuhu. Jikalau meminta oleh khasam, lawan sengketa, dari seorang qadi yang fasik, apa yang dimintanya? Tabina syuhud, menjelaskan perihal saksi, menjelaskan perihal saksi yang tetap padanya saksi oleh urusan, niscaya wajib kepada qadi tersebut untuk menjelaskannya. Wa illa, jika tidak, saksi, maaf, orang yang bersengketa tidak menjelaskan atau tidak mau menjelaskan sumber hukumnya, dasar keputusannya, maka tidak tembuslah hukumnya qadi. Ketika orang bersengketa minta sama Pak Qadi, mana saksinya? Bagaimana saksinya, adil atau tidak adil? Bagaimana saksi itu memutuskan kepada kami harus begini begitu? Tolong dijelaskan. Ketika dia mau menjelaskannya dan sesuai dengan yang sebenarnya, hukumnya tembus. Ketika dia tidak mau, kata dia, ini wewenang saya, kenapa kamu ikut campur? Nah, kamu nggak percaya sama saya. Nah, kalau nggak percaya, cari qadi yang lain. Kalau begitu jawabannya, maka qadi darurat itu tidak sah hukumnya. Titik. Nah, tenangkan sebentar. Ada pertanyaan? Qara'un ulasan. Yundabu lil imami, disunahkan bagi imam, idza walla qadiyan, apabila dia melantik akan seorang qadi, ayyazana, bahwa memberi izin ia imam, lahu, baginya qadi, fil istikhlaf, dalam mencari ganti. Kamu pada tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah saya lantik menjadi qadi kota Padang Panjang, dan kamu
Saya berikan izin untuk mencari pengganti jika terjadi halangan rintangan ketika menghadiri pengadilan. Itu sunnah hukumnya. Supaya ketidakhadiran seorang qadhi, misalnya dia cuti 3 hari atau 40 hari, dia bisa mencari pengganti untuk menjalankan hukum. Wa in atlaqat tauliyah, jika melantik secara umum ia imam, atlaqo, jika memutlakkan ia imam akan pelantikan, itu mana harfiahnya. Jika memutlakkan ia imam akan pelantikan, artinya melantik secara umum, tidak menyebutkan kamu boleh mencari pengganti, dan juga tidak melarang untuk mencari pengganti, hanya umum saja. Niscaya istakhlaf, bisa menjadi mencari pengganti ya qadhi fima la yaqdiru alaih, pada perkara-perkara yang dia tidak mampu di atasnya. Pada perkara-perkara yang dia tidak mampu di atasnya. La ghairih, tidak selainnya yang tidak mampu. Tidak selainnya yang tidak mampu, berarti perkara yang mampu menurut pendapat asal. Tidak mampu ada 2 hal. Tidak mampu dengan waktu, atau itu dia sakit, nggak mampu hadir, dilantik yang lain untuk hadir mengadili, boleh, berarti dia tidak mampu. Bisa saja tidak mampu dalam masalah hukum yang sedang dihadapi. Oh, kalau masalah itu saya angkat tangan lah. Kenapa? Kasus faraid. Kasus faraid itu saya nggak ngerti dah. Nah, bagaimana saya putuskan? Kalau itu dicarilah ahli faraid menjadi hakim waktu itu. Berarti itu tidak mampu. Tapi dia mampu menangani kasusnya. Dia punya waktu. Cuman pengen istirahat lah, pengen nyantai dulu, akhirnya dilantik yang lain. Tidak boleh. Kalau dalam pelantikan kemarin tidak ada izin secara jelas untuk mencari ganti, atlaqat tauliyah, kalau imam melantik dia secara umum. Tapi kalau dalam pelantikan kemarin kamu boleh mencari ganti. Nah, kalau seperti itu, baik kasus yang mampu atau tidak mampu, dia bisa hadir atau tidak hadir, dia boleh istikhlaf, mencari pengganti. Akhirnya dia sering mencari pengganti. Nah, namanya dia jadi qadhi, tapi nggak pernah ngadili sama sekali. Nah, tinggal lihat. Ini ada kasus apa nih? Kasus jinayat. Ki mana pakar jinayat? Ki Ismail. Panggil dah. Antum salanti jadi pengganti saya kasus ini. Bahkan dibuat pengadilan kecil. Hebat qadhi itu. Nah, hebat dia. Orang pengadilan 1, dia 5 tempat dia pengadilan. Boleh maju sekali 5. Kasus bapak apa? Faraid. Ki faraid, putuskan. Kasus bapak jinayat. Ki jinayat. Kasus bapak apa? Kasus muamalah, hutang piutang, pinjam meminjam. Dihadirkan pakar-pakarnya. Dia santai-santai saja. Nah, dia hakim ketua. Sudah selesai kasus, sudah dengar saksi, sudah ada kesimpulan dari Pak Kiai, baru dikatakan, saya selaku qadhi memutuskan bla 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 bla. Nah, itu doang. Pergi sana ngetuk karu, pergi sana ngetuk palu. Itu bagus juga ketiga itu. Nah, boleh dilakukan? Boleh. Kalau sekiranya dalam pelantikan dia dapat izin. Muhimmah, penting sekali. Yahkumul qadhi bijtihadih, memutuskan hukum oleh qadhi dengan ijtihadnya qadhi, in kana mujtahidan, kalau dia memang seorang mujtahid. Au bijtihadi muqallidihi, atau ijtihad orang yang mukalladihi, bukan muqallidihi, muqalladihi, atau ijtihad orang yang diikutinya.
in kana muqallidan, jika dia seorang yang taklid. Wa qadiyatu kalami syaikhain, maksud perkataan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, Syekhain dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Rafi'i, annal mukallida ghairi mazhabi mukalladihi, sesungguhnya qadi yang taklid itu tidak boleh memutuskan hukum dengan selain mazhab orang yang dia taklid kepadanya. Berkata Imam Mawardi, juga imam yang lain, ya juzu, boleh dia memutuskan hukum dengan mazhab yang lain. Wa jama'a Ibnu Abdissalam, menggabungkan oleh Imam Ibnu Abdissalam dan Imam Azra'i dan imam selain keduanya, bihamlil awal, dengan menempatkan pendapat pertama. Mana pendapat pertama? Mana pendapat pertama? Pendapat Imam Nawawi, Imam Rafi'i yang mengatakan qadi yang taklid tidak boleh memberikan hukum dengan selain mazhab ulama yang diikutinya. Pendapat itu ditempatkan oleh Imam Ibnu Abdissalam, Imam Azra'i dan yang lain, alaman lam yantahi li rotabatil ijtihad fi mazhabi imami, atas orang yang tidak sampai kepada derajat ijtihad dalam mazhab imamnya. Nah, jadi pendapat Imam Nawawi, Imam Rafi'i yang mengatakan qadi yang taklid tidak boleh memutuskan hukum dengan selain mazhab ulama yang dia taklid kepadanya, pendapat itu kepada orang-orang yang belum sampai kepada derajat ijtihad dalam mazhab imamnya. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, mereka sudah sampai kepada tingkatan mujtahid, tingkatan ijtihad, sudah sampai, cuman mereka nggak mau aja. Nah, orang yang mukallid seperti itu boleh memutuskan dari mazhab yang lain karena dia udah mujtahid, tapi nggak mau melepaskan diri daripada mazhab Imam Syafi'i. Tapi pendapat Imam Nawawi, Marfi yang mengatakan tadi tidak boleh memutuskan dengan selain mazhab imam yang ditaklidnya, itu orang-orang qadi-qadi yang tidak sampai kepada derajat ijtihad. Naam. Wa huwal muqallidu, dan dialah orang yang taklid. Wa huwa al-muqallid, dan dianya orang yang tidak sampai kepada derajat ijtihad, itu muqallidus sarful ladzi la yata'ahhal lin nazar wala litarjih. Seorang muqallid as-sarf, muqallid sarf. Nah, muqallid yang tulen, yang tidak ahli untuk memantau, tidak ahli untuk mentarjih. Nah, kalau A ya A, kalau B kata gurunya B, nggak ada kemampuan untuk menyelidiki ulang, tidak ada kemampuan untuk memilih dan memilah ini yang kuat, ini yang lemah. Itu muqallid sarf namanya, muqallid tok. Nah, muqallid full background. Wasani, dan pendapat yang kedua, mana pendapat yang kedua? Berkata Imam Wardi dan yang lain, ya juzu, boleh qadi muqallid boleh memutuskan hukum dengan selain mazhabnya, itu ditanggungkan kepada man lahu ahliyah, orang-orang yang baginya punya kemampuan untuk itu. Memang dia muqallid, tapi dia punya kemampuan untuk demikian ijtihad. Dan mengutip oleh Imam Ibnu Rif'ah dari ashab siapa maksudnya? Murid-murid Imam Syafi'i, annal hakimal mukallid, sesungguhnya hakim yang taklid, idza bana hukmuhu, apabila terbukti keputusannya
apabila terbukti hukum yang dikeluarkan ala khilafi nassi muqalladihi, atas sebalik nas ulama yang ditaklidnya, berbeda keputusannya ternyata dengan Imam Syafi'i, naqadha hukmuhu, batal keputusannya tersebut. Wa wafaqahu, sependapat akannya Imam Ibnu Rifah oleh Imam Nawawi. Di mana Imam Nawawi berpendapat yang sama dengan beliau? Di dalam kitab Raudhah. Dan juga sependapat dari Imam Ibnu Rifah oleh Imam As-Subki. Berkata Imam Ghazali, la yang kudu, nggak batal. Kenapa nggak batal? Sudah diputusin. Kalau dibatal ribet urusannya. Nah, panggil lagi kasus 2 bulan yang lalu. Kenapa dipanggil Pak Qadi? Keputusan saya salah Pak, mohon maaf. Nah kan ribet jadinya. Oh besok kata orang, janganlah hukum sama fulan tuh. Kamu jangan bangga dulu. Bisa-bisa kita dipanggil 2 bulan lagi, keputusannya salah. Itu nanti yang tersebar di tengah masyarakat. Qadi itu qadi lidah apa? Lidah kolang kaling. Nah, bolak-balik keputusannya. Jangan bangga dulu, orang kalah pun nggak bangga dia, nggak terlalu kecewa dia. Sabarlah. Insyaallah 2 bulan lagi saya dipanggil, keputusan berubah. Keputusan mohon maaf, keputusan kemarin salah. Nah, supaya hal ini tidak terjadi wibawa seorang qadi, maka kata Imam Ghazali nggak batal. Mengikut akannya pendapat Imam Ghazali oleh Imam Rafi'i, bahsan fi maudi'in, di satu pembahasan di satu tempat. Dan mengikuti juga akannya pendapat oleh Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami di sebagian kitab-kitab beliau. Imam Ibnu Hajar ada beberapa kitab, sebagian kitab pendapat mengatakan batal, sebagian mengikuti pendapat Imam Ghazali. Faedah wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.